Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusfila Febrianti dengan NIM 202111022 dari kelompok 6 akan membahas materi tentang awal munculnya kajian bahasa Arab. Referensi yang saya gunakan dari jurnal yang berjudul Problematika Qiraat Al-Quran, Pintu Masuk Munculnya Kajian Bahasa Arab oleh Afif Kholisun Nasohi. Awal munculnya kajian bahasa Arab. Diturunkannya Al-Quran dengan bahasa Arab menandai terjadinya revolusi fungsi pengkajian bahasa Arab. Pasca diturunkannya Al-Quran, dorongan untuk mengkaji bahasa Arab memiliki porsi lebih dikarenakan faktor agama daripada faktor-faktor lainnya, ekonomi, politik, dan sastra. Bahkan bisa dikatakan bahwa perkembangan bahasa Arab berbanding lurus dengan penyebaran agama Islam. Pengkajian bahasa oleh ulama Arab sebenarnya dapat dibilang telat, karena mereka baru mengkaji bahasa semenjak Islam datang. Ahmad Amin mengatakan bahwa pembahasan tentang bahasa banyak dilakukan di zaman Abbasiyah yang pertama. Mereka pada abad 1 Hijriah ada seorang sahabat yang sudah melakukan pengkajian tentang permasalahan-permasalahan bahasa yang terkandung dalam Al-Quran. Abdullah bin Abbas, beliau adalah orang yang mengumpulkan kata-kata gharib dalam Al-Quran. Beliau merasa bahwa bahasa yang digunakan dalam Al-Quran bukan seperti bahasa yang dikenal dalam bahasa Arab Quraisy, sehingga beliau berusaha mengumpulkan bahasa-bahasa yang dirasa aneh. Tatkala berbicara tentang awal mula kajian kebahasaan Araban yang sesungguhnya, mereka sama artinya dengan berbicara tentang sejarah Nahwu. Nahwu merupakan kajian kebahasaan pertama yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Dapat dikatakan juga bahwa kajian kebahasaan ini merupakan bentuk revolusi terhadap bahasa Arab dari segi tulisan dan juga penyusunan kaidah-kaidah bahasa, atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah ilmu nahwu. Pada mulanya, kajian bahasa ini bertujuan agar Al-Quran bisa terjaga baik dari segi bentuk, lafadz maupun maknanya. Karena sebagaimana yang telah disampaikan di atas, bahwa banyaknya orang-orang non-Arab yang masuk agama Islam berdampak pada munculnya banyak perbedaan-perbedaan dan juga kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran yang disebabkan tidak ada pembedaan antara huruf yang bentuknya sama dan tidak adanya baca vokal. Maka dari situlah para sahabat zaman dahulu membuat revolusi baru dalam tulisan Arab, yaitu dengan melakukan pemberian tanda baca seperti titik dan harokat seperti yang kita kenal saat ini. Berikut akan dipaparkan historitas berubahnya aksara Arab mulai dari proses pemberian titik sampai terbentuknya harokat. 1. Proses pemberian tanda baca berupa titik. Pengkajian bahasa tersebut dimulai dengan pemberian titik yang difungsikan sebagai tanda baca vokal. Hal tersebut bermula dari kekhawatiran Abu al-Aswad ad-Du'ali dengan adanya kesalahan dalam membaca Al-Quran. Beliau memilih salah seorang dari 30 orang yang diutus oleh Ziyad untuk menulis apa yang diucapkan oleh Abu al-Aswad. Dia adalah Abdul Qais. Kemudian, beliau memerintahkan juru tulisnya mengambil mushaf serta tinta berwarna dan berkata, "Jika kau melihat bibirku terbuka waktu menyebut huruf bersuara A, letakkanlah satu titik di atasnya. Jika bibirku agak terkatup dan tertarik ke samping sehingga berbunyi I, letakkanlah satu titik di bawahnya. Jika bibirku mencuat ke muka berbunyi U, maka letakkanlah satu titik di tengah huruf." Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanda harokat fathah adalah satu titik di atas huruf, dan harokat khasroh ditandai dengan satu titik di bawah huruf. Harokat domah tandanya adalah satu titik di tengah yang diletakkan di sebelah kiri huruf. Sedangkan sukun tidak ada tandanya. Pemberian tanda titik tersebut hanya digunakan dalam huruf Al-Quran saja dengan tujuan untuk menjaga i'rab Al-Quran. Sedangkan dalam kitab-kitab atau buku-buku yang lain, penggunaan titik masih jarang dijumpai. Oleh karena itu, dalam perkembangannya dikenal istilah ajam, yaitu perbedaan huruf-huruf yang serupa dengan cara meletakkan titik agar tidak rancau. 2. Proses pembedaan huruf-huruf yang serupa bentuknya.
Penemuan ajem atau pembeda huruf-huruf yang serupa ini dikenal pada zaman Khalifah Malik bin Marwan. Namun ada dua pendapat yang berbeda tentang lahirnya ajem ini. Yang pertama, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Amir bin Jadrah adalah orang yang pertama kali menciptakan ajem. Kemudian, yang kedua yaitu bahwa huruf-huruf ba, ta, sa, kemudian jim, kha, kho, dan huruf-huruf lainnya yang berbeda pelafalannya dan sama bentuknya, jauh di beberapa tahun sebelum Islam, sebenarnya semua huruf tersebut sudah memiliki perbedaan antara satu sama lain. Namun, seiring berjalannya waktu, huruf-huruf yang memiliki kesamaan bentuk tersebut disatukan agar lebih memudahkan penulisan. Lalu, bentuk-bentuk huruf tersebut dibedakan dengan meletakkan titik pada huruf-huruf tersebut. Berdasarkan bukti yang ada, dikatakan bahwa dari berbagai naskah-naskah kuno yang ditulis sebelum zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ternyata sudah ada beberapa naskah yang ada beberapa unsur ajem dalam beberapa huruf seperti ba. Karena adanya faktor ketidaksukaan terhadap pemberian titik-titik pada Al-Quran, banyak orang-orang Islam yang telah membaca mushaf Utsmani menolak apa yang telah dilakukan Abu al-Aswad. Atas dasar itulah Nasar bin Asim al-Laisi dan Yahya bin Yamar al-Adwani melakukan sedikit perbaikan dengan memberikan satu titik pada huruf yang berpasangan ataupun yang tidak berpasangan sebagai pembeda antara huruf-huruf yang bentuknya serupa. Hal tersebut dilakukan karena jika salah satu saja yang mengalami ajem, maka akan terjadi kerancuan antara ain dan ghoin jika berada di tengah kata. Dan setelah semua huruf ditentukan berdasarkan proses ajem, kemudian Yahya dan Nasr meletakkan urutan huruf-huruf yang serupa itu berdampingan sesuai dengan urutan abjad yang kita kenal sekarang. Setelah semuanya terkumpul, disimpulkanlah bahwa huruf-huruf yang tidak mengalami ajem ada 13, yaitu seperti yang telah tertera pada layar, sedangkan huruf-huruf yang mengalami ajem terdapat 14. Kemudian, ada 10 huruf yang memiliki satu huruf, 3 huruf yang memiliki 2 titik, dan 2 huruf yang memiliki 3 titik. 3. Proses pembentukan tanda baca berupa garis kecil. Setelah melalui 2 tahap pemberian titik, yang pertama tahap pemberian titik berwarna merah sebagai tanda baca, dan yang kedua yaitu pemberian titik untuk membedakan huruf-huruf yang serupa bentuknya. Dari 2 tersebut, tulisan Arab semakin rumit dilihat dan tidak indah lagi, karena terlalu banyak titik yang ada di sekitar huruf. 2 tahap ini terjadi di zaman Khalifah Bani Umayyah, sedangkan dalam perkembangannya, pada masa Khalifah Abbasiyah, orang-orang lebih cenderung menggunakan warna tinta yang sama dengan warna tulisan agar lebih mengoptimalkan waktu penulisan. Akan tetapi, muncul permasalahan baru, karena orang-orang di zaman ini tidak mengubah titik pembeda huruf sehingga terjadi kerancuan dalam peletakan titik. Dari sinilah mereka beranggapan perlu adanya perombakan untuk ketiga kalinya. Entah itu perubahan titik sebagai tanda baca atau mungkin perubahan titik yang difungsikan sebagai pembeda huruf. Di sela-sela peliknya permasalahan tersebut, muncul seorang yang bernama Khalil Ahmad al-Farahidi, seorang yang dianggap memiliki wawasan yang luas tentang bahasa Arab yang kemudian menggagas cara lain dalam memberikan harokat atau tanda baca vokal. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa orang yang pertama kali memberikan tanda baca vokal adalah Abu al-Aswad yang berupa titik di atas tanda dari fathah, titik di bawah adalah kasroh, dan titik di tengah adalah domah. Sedangkan Al-Farahidi merubah titik-titik tersebut dengan bentuk yang berbeda, yaitu fathah ditandai dengan alif kecil yang diletakkan dan ditelentangkan di atas huruf. Kasroh ditandai dengan kepala yang ya kecil yang diletakkan di bawah huruf. Domah ditandai dengan huruf waw kecil yang diletakkan di atas huruf. Tasydid ditandai dengan kepala huruf shin tanpa titik yang diletakkan di atas. Sukun ditandai dengan kepala huruf kha tanpa titik yang diletakkan di atas huruf. Hamzah ditandai dengan kepala huruf ain
karena hamzah dan ain berdekatan makhrajnya. Alif wasal ditandai dengan kepala huruf shad yang terletak di atas alif. Yang terakhir yaitu mad wajib yang ditandai dengan huruf mim kecil dan digabung dengan sebagian huruf dal. Tanda baca yang diciptakan oleh Al-Farahidi ini bisa diterima oleh akal. Pasalnya, fathah merupakan bagian dari alif, kasroh merupakan bagian dari ya, dan dhammah merupakan bagian dari huruf waw. Dari sini dapat terlihat bagaimana kecerdasan Al-Farahidi menggunakan tanda-tanda yang ada. Itulah awal mulanya muncul kesadaran para ahli bahasa Arab yang dipicu oleh adanya ragam perbedaan qiraat Al-Quran. Kemudian, dalam perkembangannya, tahapan-tahapan yang dimulai oleh Abu al-Aswad hingga Khalil Ahmad al-Farahidi tersebut menjadi cikal bakal lahirnya sebuah bidang ilmu dalam kaidah bahasa Arab yang disebut ilmu nahwu. Oleh karena itu, tak salah banyak orang mengatakan bahwa bapak pencetus ilmu nahwu adalah Abu al-Aswad Ad-Du'ali karena beliau yang meletakkan batu pertama meskipun hanya sebatas memberikan titik-titik yang berfungsi sebagai tanda baca dan juga i'rab. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.